ketua dan juga bersama pengurus yang pada saat itu menjadi pengurus memutuskan kita harus memisahkan diri nih dari Honda Div Indonesia. Why? Gitu. Ya tadi ada ketidakcocokan secara visi misi, lebih kayak begitu sih ya. Gitu. Jadi maksudnya kita pengennya begini tapi kenapa jadi kayak begini, kayak gitu loh. Maksudnya kita berharap sebenarnya kita masuk organisasi ini tuh supaya bisa begini, tapi kenapa jadi begini gitu loh. Lebih kayak begitu. Ini saya nggak bisa secara gamblang menjelaskan. Bisa 2 buku kayaknya. Jadi intinya ya tadi mungkin karena motor baru, orang-orang nih gabung di situ juga baru dan rata anak motor semua. Maksudnya ya pasti kan mereka mungkin kayak saya jadi pada pengen gue ini anak motor loh. Gini ya gitu ya. Jadi gue lebih tahu loh tentang komunitas gitu loh maksudnya. Gue lebih tahu loh tentang klub kayak gitu loh, kayak gitu loh. Jadi mungkin banyak orang-orang yang di situ gitu loh. Jadi pengen gini-gini ya. Nah, itu tidak cocok dengan kita lah gitu. Oke. Terus nih Om David, kalau misalnya ada komunitas atau klub motor Honda ADV yang lain yang ada di Tangerang, pandangan dari teman-teman sendiri gimana nih Om David? Sok wae lah, bebas wae lah saja. Dan saya juga member saya pun mau pindah ke sana juga silakan. Nggak mau dilindungi? Enggak, ngapain? Kenapa? Kita mau motor dia. Yang beli bensin dia. Yang bayar cicilan dia. Ya kan, karena tadi saya bilang kita ini komunitas. Lo nyari komunitas itu kan sama kayak lo cari teman. Gitu kan. Lo nyaman sama yang A, ya udah lo berteman terus sama A gitu kan. Kalau lo nggak nyaman lo mau pindah ke B ya silakan sama B gitu loh kan. Terserah lu. Ya terserah lu. Jadi gue nggak pernah berapa kali member gue keluar gitu ya. Nggak pamit pun nggak akan gue tanyain kok. Oh gitu? Iya, gue udah bilang sama pengurus-pengurus gue yang lain, kalau ada member mau keluar silakan. Dari awal gue jadi ketua. Oh gitu? Iya. Tadi gue bilang, pokoknya gue bilang nggak perlu tarik-tarik member, nggak perlu nyari-nyari member. Gue bilang nggak perlu kalau orang mau keluar lo tanyain, gitu loh. Karena begini, apalagi orang yang nggak pernah ngumpul, dan mereka kata Kopdar jarang dateng, maksudnya cuman nggak ada kontribusinya lah mungkin ya. Nggak ada kontribusi lah gitu. Kontribusi kan sebenarnya kontribusi yang kita harapkan di komunitas ya, lo Kopdar dong gitu. Karena lo anak motor lah, lo ikut. Kalau kita lagi San Mori coba dong lo join gitu. Kalau kita lagi touring lo touring dong. Tapi mungkin ini nggak pernah, apalagi tadi gue bilang ya nggak ada kontribusi sama sekali gitu ya. Oke. Ya mau keluar sokannya ngapain gue tanyain. Gitu sih. Jadi ya semua dewek lah. Iya, kebebasan mereka aja sih gitu. Dan tadi gue bilang, kenapa gue bilang gue salut sama teman-teman ADV Tangerang Raya ya. Maksudnya kita punya member 128, mungkin ada berbagai macam suku, usia, pekerjaan dan lain-lain. Tapi tadi ya kita kompak gitu kan. Kalaupun ada yang baper, akhirnya balik lagi. Maksudnya dalam kata saling memaafkan lah gitu ya. Gitu loh. Ya memang ada mungkin orang yang biasanya tuh kebanyakan justru orang yang baru masuk. Karena masuk ke kita nih. Karena gini, kebetulan dari 128 itu at least mungkin perkiraannya sekitar 50% itu anak lama. Dalam artian anak lama tuh dari awal tahun 2018, 2019 gitu loh ya. Bertahan ya? Iya, jadi mungkin orang-orang yang baru punya DV tahun 2020, 2021 masuk, jadi kaget kali lihat, wah ternyata kayak gini banget nih, gitu kan. Kayak gimana gitu? Ya maksudnya ngomongnya asal lah, gitu kan. Pokoknya begitu-gitu lah, ini maksudnya mungkin dia kaget atau apa, kayak gitu, mungkin dia nggak kuat, dia keluar. Misalnya saya nggak tahu ya, atau mungkin juga ternyata ini lagi nggak ada, kalau kita lagi nggak ada kegiatan, kita nggak ada kegiatan sama sekali loh. Gitu, maksudnya ini komunitas mau ngapain sih? Ngomong kayak gitu kan. Gitu kan. Oke, menarik. Kalau mau dibilang unfaedah ya sebenarnya unfaedah anjir. Sebetulnya sih karena bukan itu sih yang maksud gue, maksudnya gitu. Karena bukan apa ya, lu main komunitas motor itu ya karena lu seneng ya. Itu kan buat faedah diri lu sendiri gitu loh. Ngerti maksud gue? Kalau jadi buat gue pun gini, kalau emang ternyata di komunitas tersebut ya udah nih nggak ada kegiatan misalnya buat gue, ya gue touring sendiri. Karena apa? Itu tidak mengurangi gue senang sama motor gitu loh, gitu. Gue cari teman-teman sendiri yang siapa nih yang suka touring nih kasarnya gitu loh. Udah gue tinggal bikin touring sendiri lah kasarnya gitu loh kan. Karena buat gue yang penting ketika gue masuk komunitas wadah tersebut, oh ya nih secara pertemanan tadi kalau ngomong brother, oh ini masuk gitu. Jadi gue nggak peduli nih komunitas mau touring terus kek, mau kagak touring kek, biarin aja gitu kan. Iya. Ya paham. Gitu. Jadi ya yang penting
tadi kan kayak gini kan gue bisa main ke tempat si A, si B, si Ya. ini yang penting tetap ada aja sih gitu sih. Ya betul. Oke, nih Om David, ini kan sebelum-sebelumnya kita kan bahas soal tentang IDV Tangerang Raya ya, beserta komunitas dan beserta orang-orang yang dalamnya ya, gitu kan. Terus selanjutnya nih, ini khusus ke lu sendiri nih Om David. Ya, yang gua tahu dan gua denger, terserah lu balik lagi mau jawab atau enggak. Lu sempet jadi ketum setahun 2 tahun, terus gitu ada pemilihan ketum baru. Nah, lu kenapa kepilih atau terjebak lagi jadi ketum lagi? Gini, jadi gini. Karena kan memang pada saat itu kan 2 tahun kita ganti, ya kan harusnya gitu kan. Jadi intinya adalah ketum baru gitu loh kan. Okay. Cuman balik lagi sih. Ini yang dipilih secara pemilu ini kan atau pemilihan umum kan? Dari member kan? Iya, dari member. Cuma kan balik lagi kan. Dari pengurus kita ngelihat bahwa semenjak ketum yang baru ini ada gitu loh kan, ini kok kayak bener gini, tadi gue bilang los banget gitu loh, maksudnya kopong gitu ya? Iya, jadi kayak kosong gitu loh. Komunikasi juga nggak ada, kemudian ketum barunya juga. Sorry, gua ketika dia jadi ketum baru, lu masih di pengurusan? Gue advisor. Wah, keren banget advisor. Orang kampung mau bilangnya penasehat. Penasehat gitu. Lu menasehati siapa sih? Penasehat. Itu udah nasihatin ketum baru akhirnya gue. Terus. Ya, intinya apa namanya, kita ngelihat ya di pengurus yang lain itu mulai resah gitu loh. Cia, resah. Ada kekosongan. Jadi gini, sebenarnya tadi gue bilang kalau gue pribadi kosong sih kosong aja, tapi ini terlalu lama kosong gitu loh. Maksudnya terlalu lama bener-bener kosong aja. Dan di samping itu juga ketum yang terpilih pada situ ada kesibukan keluarga. Jadi sehingga tidak bisa mengenal member lainnya dan member lainnya tidak mengenal dia. Gitu sih. Jadi seperti itu sih ya. Jadi tadi kan bilang banyak member baru juga kayak gitu. Jujurnya ketika ada ketum baru, gue juga jadi advisor pun gue sebenarnya sempat vakum gitu. Dalam vakum gue juga aku nggak tahu kopdarnya gini-gini. Ternyata banyak orang baru gitu loh. Maksudnya setelah gue sekarang jadi ketum lagi, ternyata banyak orang baru yang gue baru tahu lah gitu loh. Baru tahu si Akbar lah, baru tahu sini sih kayak gitu-gitu loh. Oke. Jadi ya kayak gitu. Jadi memang ya tadi karena kosong dan karena memang si ketumnya juga sibuk gitu dengan kesibukannya dia dengan juga keluarganya, ya akhirnya pada saat itu kita tanyakan nih, tadi gue bilang ini balik lagi nih, kita tanyakan secara baik-baik, kita bikin rapat kecilan gitu secara pengurus, kita tanyakan sebenarnya jawaban mau kamu tuh apa gitu loh, lu maunya gimana sih gitu loh, lu masih sanggup nggak sih ini ngurusin ini gitu loh. Akhirnya dia bilang ya nih kayaknya gue udah gak sanggup gitu, jadi gue mau mengundurkan diri. Ya sudah. Nah ketika gue mengundurkan diri itu kebetulan gue ada di situ. Sosok ya emang susah. Kebetulan, tadinya gue pengennya sih orang lain. Tiba-tiba pengurus itu tunjuk gue semua. Balik lagi, tunjuk aja gue gitu. Nggak, tapi akhirnya intinya gini. Ya gue bersedia intinya untuk 1 tahun ke depan lah ya. Jadi oke, karena kita kan juga cobalah kita, mungkin tadi gue bilang karena memang dari awal kita sangat santai. Orang-orang di ATR ini nggak ada yang bernepsong gitu. Nepsong, ya kan? Menduduki jadi pengurus gitu ya. Woi, nepsong dong jadi ketum. Itu jadi ketum ATR enak loh, terkenal. Makanya masuk podcast juga ya gitu ya. Masuk podcast kan, jadi terkenal kan gitu. Nanti minta ya adsense-nya sama ini. Anjir. Buat masukin ke kas. Kalau nyampe 1000 view atau 1000 jam, gua kasih. Picture channel. Ya jadi apa balik lagi tadi ya. Akhirnya gue pilih gitu loh kan, ya udah akhirnya ya gue bilang sama temen-temen gue, oke cobalah tahun ini sampai at least tahun lah. Kita jalanin lagi sambil kita didik dia, atau kita coba kita cari nih bibit-bibit selanjutnya lah. Maksudnya gue jadi ya tahun depan lah gue nggak pengen lah gitu loh ngurusin begini gitu sih. Oh ada caranya buat ngebibit gitu calon ketum baru dari lu sendiri? Ada lah. Ada lah. Boleh tahu dong, kepo-kepo. Ini yang sebelah gue nih kan, lagi gue didik ya kan. Kan jadi host sekarang. Anjir. Tergantian kan jadi host, gue jadi wawancara gitu ya. Gitu, jadi kayak itu bukan ide, maksudnya
ya kita ajakin banyak terlibat lah dalam Betul. semua kegiatan. Maksudnya kan sekarang pun juga sebenarnya dari dulu kalau saya mau bikin acara ataupun apapun saya lebih tunjuk orang gitu. Maksudnya oh, oke lo gue tunjuk jadi ketua pelaksana lah gitu loh. Oke, udah dia kerjain. Nah dia mencoba merangkul teman-teman yang lain yang belum jadi pengurus dijadikan pengurus acara tersebut lah. Jadi bukan mungkin mengurus satu orang doang gitu lah. Ya sama gue mungkin sebagai penanggung jawab acara gitu ya. Jadi dia akan tunjuk ke teman-teman yang lain yang masih member yang belum jadi pengurus apa untuk mencoba bikin acara tersebut. Pokoknya ada aja lah caranya. Yes, gitu sih. Oke. Ini makin menarik ya teman-teman, apalagi khususnya buat anggota ADIVI Tangerang Raya. Tapi kalau misalnya lu jadi ketum lagi kayak gini nih, Om David, menurut lu sendiri leader yang baik tuh kayak gimana sih? Kalau menurut lu pribadi? Mampus. Karena kan kali aja teman-teman belum ada yang tahu nih dari toko si A, si B, sampai si Z leader yang baik itu gimana. Kali-kali dari Om David nih dapet gitu. Gini sih ya, Jangan ngeblank gitu dong Om David. Ini gua agak maksudnya gini, gue juga tidak menganggap diri gue baik ataupun bagus sebagai leader ya. Cuman maksudnya gini, basicnya sih yang pasti kalau menurut gue udah secara usia udah matang gitu, karena balik lagi usia tidak bisa ngebohongin sih ya gitu. Maksudnya kematangan seseorang itu kan dari usia. Tapi tingkat kedewasaan nggak tergantung usia kok. Gue ngomong kematangan bukan kedewasaan. Oh gitu, matang amat ya usia. Gitu kan gue ya. Jadi maksudnya karena kan gimana dia menyikapi segala problem, apalagi tadi gue bilang mungkin dengan member 128 orang itu yang individu utama, belum lagi ngurusin yang korban dan lain-lain seperti itu ya. Terus juga pengalaman juga sih pasti gitu, kita nggak bisa bohong, kita harus belajar dari pengalaman dia memimpin suatu organisasi ataupun ya kalau kita di perusahaan ya perusahaan lah ataupun tadi yang lain, dan sosial gitu loh kan, dia bersosialisasi dengan orang-orang tuh bagaimana, seperti itu sih ya. Jadi ya kalau di komunitas itu menurut gua kalau itu sudah cukup terpenuhi, itu bisa menjadi ketum lah atau jadi ketua, menurut saya sih gitu ya. Oke. Sebenarnya sosial itu juga nggak harus tadi gue bilang lagi sih ya, uniknya ADV itu gini, mungkin kalau di komunitas lain atau kelompok saya itu Pengalaman pribadi? Enggak, ini terjadi di ADV juga. Iya, pengalaman jadi gini, mungkin kalau di komunitas lain atau di kelompok lain kita diundang sama komunitas lain tuh seneng. Kita mah nggak pernah dapat undangan, kita dapat. Iya kan? Sombong amat. Kenapa? Bukan maksudnya. Kita dapat undangan, gitu kan? Kita datang. Jadi gini, tadi gue bilang ADV tuh orang-orangnya tadi karena Enggak, ini kan agak bukan serius maksudnya. Agak harus fokus nih ya, harus bener-bener. Coba speed bicaranya dikurangin tuh. Jadi cepetan ya. Iya, jadi biar yang denger atau yang nonton juga biar jelas gitu ya. Jadi gini. Kan kalau di komunitas lain biasanya itu kan kita tuh suka mengundang atau ada undangan dari komunitas lain, ya kan? Misalnya kita dapat undangan dari komunitas lain, ya kan? Terus yang datang nih banyak biasanya. Yuk kita dapat komunitas dari komunitas A, yuk kita datang yuk. Kalau di efek tuh gak ada mentok gitu tuh. Kenapa tuh? Gue nggak ngerti. Ya loh, sebenarnya apa nggak ada yang mau show off gitu atau gimana maksudnya? Mungkin sibuk, nggak ada yang tahu ya. Mungkin pokoknya gue nggak tahu deh gitu ya, gitu sih lebih kayak begitu. Oke, jadi diulang nih sama gue nih Om David, kalau misalnya mungkin lu pernah di komunitas atau klub motor lain diundang senang, kalau di ATR balik lagi sepi. Gini apa, senang cuman teman-teman di ATR tuh ya nggak ngerti kenapa emang kita sibuk masing-masing, jarang ada yang datang. Jadi gitu aja sih. Jadi makanya atau mungkin juga kita juga nggak tahu ya, apa mungkin komunitas lain juga nggak tahu kita gitu kan. Tapi kita adalah at least lah sebulan sekali mah ada yang undang kita lah gitu buat acara apalah mereka gitu. Tapi itu dia kadang dari kita sendiri sih. Mumpung ada kesempatan ada dari Om David nih,
dulu pernah diundang sama komunitas atau klub motor lain, silakan permintaan maafnya. Permintaan maaf ya buat teman-teman motor lain di Tangerang, di Indonesia juga. Kalau dari teman-teman ATR jarang datang atau mungkin nggak ada yang datang. Karena emang kita sangat unik orang-orangnya. Oke, udah nih, lagi. Lu kan jadi seorang ketum ya, yang tadinya udah jadi advisor atau penasehat, terus balik lagi dari ketum ya kan. Abadi sih. Enggak lah. Enggak ya, enggak. Jangan. Terus kalau misalnya emang lu punya maksudnya strength apa atau kekuatan apa yang menurut lu tuh kok gua harus jadi ketum lagi gitu? Mohon dipikirkan secara dalam. Strength apa? Atau kekuatan apa yang bisa bikin lu yakin gak sama kekuatan atau ke-strengthan lu gitu? Sebenarnya gue gak yakin. Justru itu kenapa mereka milih gue gitu. Itu sih sebenarnya. Anjir. Terus. Jadi kalau gue gak ada strength apa lah, gak ada. Iya. Mungkin karena sosok atau gimana? Menurut lu pribadi aja? Mungkin karena gue arogan. Bisa jadi mungkin karena arogan, apalagi kan apalagi sekarang nih teman-teman ATR nih, kebetulan kita kan mau ngadain touring nanti ya bulan depan ya. Itu udah mereka udah was-was tuh. Kenapa? Wah, udah di grup tuh udah was-was saya pokoknya. Maksudnya? Karena pasti gue jadi RC. Emang kenapa kalau lo RC? Suka muter-muter. Maksudnya gimana? Muter-muter gimana? Jalannya? Ya kan gini kan. Tadi kalau gue pribadi kan gini, gue kan seneng jalan gitu basically-nya kan, seneng jalan. Maksudnya gini, tujuan gue masuk komunitas sekarang gue pengen jalan-jalan naik motor gitu, karena sehari-harinya gue bawa mobil. Oke. Sombong lah. Grab masuk gue. Itu lebih mahal anjir. lebih sombong ya. Iya. Nah intinya jadi di saat gue naik motor, gue nih pengen lewatin jalan yang gak biasanya gue lewatin. Malah kalau perlu gue nyasar juga gak apa-apa gitu. Ada map gitu loh. Buat gue pikiran gue selama gue masih di Indonesia gitu kan, selama gue masih di daerah sini gitu. Jadi ya gue senang aja lewat jalan-jalan yang belum pernah dilewatin orang gitu. Oke. Nah itu teman-teman DTR ada yang kapok gitu. Makanya sekarang, hai kalian pada was-was ya, besok touring. Tadi gue di grup udah bilang, gitu loh. Pokoknya harus bareng semuanya. Kalau enggak, gue bubarin. Oke, masih soal kepemimpinan nih ya Om David ya. Kalau jadi ketum kan sebenarnya nggak mudah ya, karena kan lu kan harus ngurusin pengurus dengan pemikiran dan otaknya masing-masing ya kan. Tapi lu harus belajar lagi dong. Nah, lu harus belajar apa lagi nih? Atau kemampuan apa lagi yang harus lu punya gitu untuk ngurusin selama periode jadi ketum lagi nih? Mendengarkan lah. Wih, gila. Mendengarkan, terus mencerna modifikasi, eksekusi gitu kalau gue. Wih, gila. Diulang. Gua agak connect maksudnya apa ya? Mendengarkan. Oke. Ya. Jadi intinya gue dengerin lah masukan-masukan dari teman-teman pengurus, member, terus gue cerna dulu. Dalam ada cerna, mungkin nggak gue lakukan ini. Misalnya ada ide dari teman-teman, kan. Terus ya, kalau emang mungkin ada yang harus gue modifikasi nggak? Gitu loh. Maksudnya, sebenarnya mungkin ide si A bagus, tapi mungkin cara eksekusinya salah nih. Berarti gue harus modifikasi dan baru gue eksekusi dengan alat gue sebagai ketum. Karena ujung-ujungnya gini, ujung-ujungnya biasanya teman-teman di pengurus nunggu gue ketok palu gitu loh. Maksudnya gue decide, gue memutuskan sesuatu baru jalan gitu sih. Ya, dulunya emang harus gitu. Iya, emang harus gitu lah kan. Jadi maksudnya, intinya gue coba intinya mendengar semua lah masukan dari pengurus terutama ya. Gitu. Kalau dari member kan mungkin bisa disalin lah. Nah, mereka, ya gue juga ngeliat member siapa sih yang ngomong. Gitu. Jangan-jangan nanti ada member yang ternyata tadi balik lagi kalau bahasa lo kan nggak berkontribusi, tiba-tiba dia ngomong gitu lo kan, ya lo mau ngapain gitu kan gitu. Siapa lo? Kasarnya gitu lah, siapa lo gitu. Oke. Nyambung soal pengurus ADIVI Tangerang Raya ya. Sebenarnya ikatan emosional apa sih sama lu gitu Om David? Apa karena takut?
asal bosenan atau emang mereka merasa berkembang gitu di bawah kepemimpinan lu? Cialah. Gue nggak tahu tuh jawaban itu. Maksud gue itu kita harus tanya sama. Gue nggak pernah tanya juga sih ke temen-temen. Oh, nggak pernah tanya? Mungkin gini ya. Mungkin karena mereka nyaman kali berada dekatku. Ya. Anjir. Kamu mikir apa sih bikin nyaman? Mungkin itu kali, gue nggak tahu sih ya, maksudnya ya itu kita harus tanya ke teman-teman pengurus kali kenapa ya pandangan lu sendiri lah, pengurus betah apa enggak gitu maksudnya di bawah kepemimpinan lu? Itu gue nggak tahu juga betah atau enggak, karena gue juga nggak tahu gibahan di belakang Gibah-gibahan gue ya gitu. Oke. Cuma misalnya gini, tapi gue percaya basically-nya mereka support gue gitu. Gue percaya itulah dengan tim pengurus yang sekarang gitu, yang gue tunjukin ke lu ya, basically-nya mereka percaya sama gue dan gue percaya sama mereka gitu sih. Ini sih gitu aja sih. Terus lu sendiri Tum atau Om David udah merasa baik belum dalam memimpin ATR? Kalau itu masih belum lah. Pasti belum. Gue rasa juga kan tetap namanya manusia itu kan berkembang tadi, dewasa dan tadi ada experience lagi gitu. Ternyata mungkin yang dulu kita lakukan nih salah, berarti kita harus ubah sekarang harus B gitu. Pasti kan tetap terus dong gitu untuk memperbaiki diri itu. Gitu. Ini sebenarnya komunitas tapi kok ada ini nggak ya, organisasinya kayaknya dalam banget. Nah mungkin itu kali yang membuat teman-teman gue, oh iya membuat keren juga kata gue. Terus nih, ini kan sebenarnya kita udah bahas di ADV-nya sendiri, terus personnya lu sendiri, bukan maksudnya bahas personalitinya ya. Tapi lu udah ngomong nih, gua punya kayak gini, gua harus kayak gini gitu kan ya, Om David. Nah, lu sendiri nih dalam jalanin sebagai ketum, kan lu ngerasa kan gue sih sebenarnya belum baik gitu kan, ya kan. Tapi lu berarti punya dong pesan-pesan gitu atau kesan tersendiri dari diri lu sendiri buat ATR? Pesan-pesan buat teman-teman di ATR gitu maksudnya. Ya biasanya buat teman-teman di ATR sih ya kalian tetaplah berkomunitas, tetaplah mencari komunitas ini dengan baik, dengan merangkul sesama member gitu loh. Tetaplah menjadi saudara gitu. Itu sih kalau buat teman-teman di ATR. Jadi apapun motormu, even kamu nggak punya motor, udah nggak punya motor ADV gitu ya, tetaplah kita sebagai saudara, kita sebagai teman, sebagai kawan, sahabat gitu sih. Jadi temenan bukan sama motornya ya, tapi temenan sama orangnya ya. Motor itu hanya wadahnya doang. Awal kita berteman lah gitu. Betul. Kalau pacaran kan awalnya kenalannya kasih bunga. Iya. Gitu kan. Gitu kan. Ya sebenarnya sih gua nggak habis pikir ya, lu sebenarnya santai tapi ada momen-momen tertentu atau ada sesuatu yang pengen lu sampaikan tuh kena sebenarnya gitu kan. Tapi ya lu sendiri kalau misalnya jadi ketum ATR apa ya, gua lihat nah, lu kan sebagai member ATR. sekarang gue yang ditanya anjir. Gimana menurut Anda tentang saya gitu? Lu pertanyaannya yang bener dong, gue siap jawab. Gimana kan salah satu member ATR? Gimana menurut Bapak host nih? Ya? Kan? Tentang kepemimpinan saya yang dulu, terus atau kan tentang pribadi saya bagaimana menurut kamu tuh? Jadi gini Bapak host ya. Kalau menurut gue sih ketum abadi lah. Sialan. Oke. Udah, daripada ntar lu lanjut nanya-nanya lagi, gue punya sedikit pertanyaan challenge nih. Jadi gue bikin status di SW buat temen-temen ada di grup ADV Tangerang Raya. Ada beberapa pertanyaan nih. Tuh. Gua belum buka WA dari temen-temen nih, dari temen-temen ADV Tangerang Raya. Coba ya Tum ya. Yang pertama, mau gue sebutin namanya nggak? Sebutin lah. Sebutin aja gue gak kenal. Oke, yang pertama dari si Erik. Nah. Aduh siapa Erik ya? Erik yang mana nih? Pokoknya yang gendut. Oh iya. Awas ya, Om kalau nggak ditanyain. Dia berani ngancem gua. Pertanyaannya ya aneh juga sih sebenarnya. Suka tipe wanita yang gimana sih beliau? Bangke orang tuh. Mau dijawab silakan, kalau nggak terserah. No comment. No comment katanya.
Terus yang kedua nih, yang kedua, gua lihat di si Ari. Oh, Ari yang waktu diputusin nangis itu ya? Iya. Kan dia curhat sama gue tuh. Sekarang dia mau nanya sama lu tuh. Boleh ya? Tanyain dong katanya, Om, hobi motoran itu berdasarkan apa? Terus, apa cuma sekedar jalan-jalan atau emang merasakan sesuatu tersendiri, sensasi tersendiri maksudnya? Ayo. Ini agak bingung gua pertanyaannya. Iya, gua juga bingung ya. Nih, karena A sama B sama aja tuh. berdasarkan apa lu bisa jadi hobi motoran? Karena lu kan gua tahu lu suka ikut komunitas atau klub lain ya kan? Tadi gue bilang, pada dasarnya awalnya karena emang gue suka jalan ke tempat yang gue nggak pernah lalui gitu, nggak pernah gue lewatin gitu loh. Terutama dari kalau gue lagi naik Grab kan mungkin jalan utama gitu loh kan ya, mendingan gue lewat jalan belusukan. Even ke rumah lo sini gue kadang lewat jalan belusukan kok. Padahal ada jalan utama ini dekat gitu loh kan. Gue pasti gue puterin dulu karena gue pengen tahu gitu. Makanya anak gue tuh kadang suka sebel sama gue. Dari sekolahan ke sini muter-muter dulu. Termasuk anak-anak tadi itu bilang saya suka sebel. Padahal dari sekolahnya di mana gitu. Kasarnya kalau garing lurus cepat gitu. Dia kalau gue jemput gitu. Jadi huruf O dulu kali. Gue puterin dulu. Kita jalan-jalan santai yuk. Oke. Gue menikmati sensasi itu gitu. Gue menikmati perjalanan itu. Oke. Makanya gue kadang kalau misalnya ada ajakan touring pun kalau bisa gini, oh misalnya yuk kita ke kota A gitu, gue udah pernah sebenarnya, sekali dua kali udah pernah, tapi gue lihat dulu jalurnya mereka melakukan nih, oke gue belum pernah sih, gue ikut gitu. Kalau gue udah pernah misalnya lewat sini, gue nggak ikut gitu, gue nggak tertarik gitu. Oke, paham gue tuh. Nah terus pertanyaan, Om jangan sebutin nama ya malu, aduh. Nggak boleh bilang dong, berani gitu. Gimana dong, gua yang disuruh kan gua host yang disuruh. Nih, Tum, dia sih nanyanya gini, Om, kalau misalnya ada trouble ADV Tangerang Raya ditolongin nggak sama klub atau komunitas ADV lainnya? Menjebak banget nih pertanyaan anjir. Oke. Ya, silakan dijawab. Ini sih sebenarnya simpel aja menurut gue ya. Gini, trouble itu seperti apa? Gini, karena buat gue itu bukan suatu kewajiban seorang member. Karena kan tadi balik lagi, lu yang bertanggung jawab sama diri lu sendiri, sama motor lu sendiri gitu kan. Ketika motor lu trouble, ya karena lu ada di lokasi yang dekat gitu, maksudnya dengan lu tahu kan, oh di wilayah ini ada member kita gitu, atau enggak mungkin lu nggak tahu, lu lempar di grup gitu kan, silakan. Kalau ada yang membantu silakan, tapi tadi gue bilang bukan kewajiban orang itu ataupun gue sebagai ketua membantu. Oke. Kalau menurut gue nih, ini menurut gue pribadi ya, gue nggak tahu loh di kalau komunitas dua kali itu nggak berkata. Tadi gue bilang karena benar orang itu kan punya kesibukan masing-masing, orang itu punya keperluan masing-masing. Dan terus pertanyaan gue, oke, emang trouble itu juga nggak kita inginkan gitu sama orang tersebut ya, tapi ya kamu harus bisa bertanggung jawab dong dengan motor kamu sendiri dan dengan diri kamu sendiri. Oke. Misalnya pakai gini, saya juga selalu pesan sama teman-teman ADV, lo kalau lo mau pergi turis sendiri lo ngapain sih minta apa tuh namanya? Ecrek gitu. Bukan di portal gitu. Lo ngapain lo nyusahin orang atau lo kan touring lo mau senengin diri sendiri gitu maksudnya. Logikanya gini, lo mau senengin diri sendiri tapi lo nggak siap ngapain lo touring gitu loh. Iya. Jadi otomatis lo harus siap apa? Siap mental, ya kan? Siap waktu, siap duit. Dan pasti dong, itu logika dong ya kan? Karena kalau tujuan lo touring, gue pengen di portal di kota A, nanti gue udah makan di sana, gue bisa nempel tidur, lo mau ngapain? Gitu. Apakah itu menikmati perjalanan? Gitu. Kalau buat gue sih enggak ya. Justru kalau gue menikmati perjalanan dengan oke, gue jalan sini. Misalnya tadi gue bilang, gue nyasar nih. Oke deh, gue berhenti di pom bensin. Ya, nikmatin aja berhenti di pom bensin. Gitu ya. Kalau gue ada duit, gue mau nginep di hotel bintang 5, gue nikmatin aja di bintang 5 gitu kan. Gue mau nginep di hotel Melati, gue nikmatin aja hotel Melati gitu kan. Kali aja ada micet. Ini harus dipotong nggak? Lihat aja ya. Potasan aja. Ini gue nonton. Anjir. Jadi kayak gitu lah. Jadi maksudnya itu kan menikmati tadi itu kembali lagi pertanyaan si Ari tadi kan ya. Kan karena dia, lu kan mau
dapat kesenangan diri lu sendiri, bukan kesenangan orang lain loh. Itu buat diri lu sendiri lo. Istilah kalau kata anak zaman now tuh healingnya lu sendiri kan. Ya lu harus siap dong. Dengar, woi, dengar. Jadi ngapain lo keluar ya? Kalau tadi balik kalau ngomong tadi ada trouble dibantu nggak? Kalau emang ada yang bisa silakan, tapi itu bukan kewajiban menurut aku itu bukan kewajiban member untuk membantu ya menurut gue ya. Gitu sih. Oke, gue paham. Jadi seenggaknya kalau misalnya ada trouble atau apa, kalau emang bisa ya sok. Iya, sekarang gini, kalau lo ngomong itu suatu kewajiban, setiap member ada trouble, kalau member kita ada trouble, terusnya setiap anggota lain harus membantu. Misalkan gue bikin peraturan kayak gitu, trouble itu kan banyak. Trouble motor, trouble keuangan. Iya. Ujungnya apa? Gue pinjam duit lo suruh ini, gue suruh pusing ya, gitu ya. Lo mau suruh bantu, gitu loh. Gue pinjam duit dong. Lo kan member ADV, wajib dong membantu. Pinjam duit dong kan? Wajib dong membantu. Kayaknya nggak mungkin dong. Iya, betul. Makanya kita bilang ya, lo bertanggung jawab dong dengan diri lo sendiri lah. Betul. Gue Setuju setuju. Oke. Gitu. Oke, mungkin buat teman-teman tadi sih udah kasih tahu ya pesan-kesannya dari si Om David ini apa aja buat membernya gitu kan. Dan itu sih menurut gua ya lu sebagai ketumnya ATR ya emang harus sih tuh. Iya. Lu punya pesan Harus harus memberitahukan sekali lagi gitu iya. Maksudnya. Lu pesan-kesannya jadi terakhir kali ini sebelum kita tutup podcast kita malam hari ini, bener-bener deh lu mau ngomong apa nih sama para anggota ATR ini? Ngomong apa ya? Biar gua ulang-ulang tuh ya, terserah lu mau bikin berpesan sama mereka ini apa gitu. Iya, ngomong apa? Soalnya anggota gue banyak. Dari ada aki-aki, iya. Kan dari bocil ada juga. Coba kalau ngomong aja apa yang lu rasakan dan ingin lu curahkan di sini gitu. Mungkin Ya, kita gini, nonton gitu. basicnya sih gini buat teman-teman di ATR ya, saudara-saudara saya di ATR, saudara-saudara gue di ATR, puncak-puncingnya babe semuanya, ya kan, om-om yang ganteng-ganteng, yang jelek juga, Ada. yang kaya, yang pelit gitu kan, ada pokoknya semuanya komplit kita ini. Enjoy lah berkomunitas di ATR, nikmatilah berkomunitas di ATR, jangan jadi beban. Berkomunitas itu bukan menambah beban hidup lu, gitu kan? Lu tuh pengen bersenang-senang, lu pengen healing kalau bahasa sekarang. Tetap keluarga, pekerjaan itu nomor 3, nomor 1 touring. Gitu. Satu lagi dong. Jangan lupa nonton. Nah, jangan lupa ya kan? Nonton and subscribe. Terus share channel. Terima kasih Om David. Tepuk tangan dong buat Om David. Pokoknya seru banget obrolan kita. Sebenarnya obrolan santai ya. Iya, betul. Obrolan kita malam hari ini. Dan benar-benar gua mau bertanya sama orang yang bisa menjawab ya, sesuai dengan tagline kita lah. Thank you. Oke, terus buat closing nih ya Om David, 1 2 3, gua bilang 1 2 3, habis itu kita berdua salam jempol hadap kamera ya. Boleh ya? Gimana? 1 2 3 salam jempol hadap kamera. Salam jempol tuh maksudnya begini? Iya, sambil ngomong dong salam jempolnya. Oke, sambil ngomong salam jempol. Oh, sambil salam jempol. Iya, Oke. Siap ya? Oke. Tarik nafas boleh? Oke, 1 2 3. Salam jempol. Terima kasih. Thank you banyak dong.